Selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra. Channel khusus yang akan memberikan informasi dan inspirasi tentang dunia pendidikan, karir, pengembangan diri maupun kepemimpinan untuk generasi muda dimanapun kamu berada. Silakan like dan subscribe untuk mendapatkan update informasi terbaru dari saya. Selamat datang, selamat ketemu kembali di channel Suharyanto Putra. Nah, kali ini saya akan berbagi tips nego gaji untuk teman-teman yang baru lulus atau teman-teman fresh graduate. Tentunya ini adalah sebuah proses atau fase di mana teman-teman pasti akan happy nih ketika memang udah memasuki tahap nego gaji. Nah, apa aja yang perlu teman-teman pertimbangkan? Kali ini saya akan share semuanya sehingga nanti teman-teman bisa dapat pemahaman yang lebih luas gitu ya tentang nego gaji gitu. Nah, pertama yang harus teman-teman lakukan adalah survei dulu gitu. Nah, survei aja rata-rata gaji fresh graduate di wilayah lokasi kerjanya teman-teman sesuai dengan bidang bisnisnya perusahaannya teman-teman. Tentunya posisi juga perlu dicari tahu. Jadi survei aja posisi ini di perusahaan ini dengan bisnis ini itu rata-rata gaji untuk fresh graduate berapa. Nah, teman-teman sebenarnya bisa carinya di mana gitu ya. Teman-teman bisa googling, itu pasti informasi banyak banget nih gitu ya. Kalau misalkan survei salary juga bisa. Survei salary biasanya dikeluarkan oleh beberapa lembaga nih gitu. Dan itu bisa menjadi patokan. Kalau bisnis perbankan, bisnis startup, posisi ini itu rata-rata berapa. Nah, kalau misalkan teman-teman punya teman yang kerja di perusahaan itu, teman-teman bisa nanya sebenarnya, atau mungkin mereka bisa ngasih gambaran, kira-kira kalau saya fresh graduate, baru lulus, kira-kira gaji yang akan atau berlaku di perusahaan itu tuh berapa, gitu ya, karena setiap perusahaan itu punya standar yang berbeda-beda, gitu. Nah, perusahaan yang besar dengan perusahaan yang kecil, itu juga standarnya berbeda. Nah, survei ini juga teman-teman lakukan gitu ya, supaya teman-teman nanti tidak menentukan batas yang terlalu rendah ataupun tidak menentukan batas yang terlalu tinggi. Nah, perhatikan juga lokasi kerjanya, karena lokasi kerja ini berhubungan sama UMR gitu ya, upah minimum yang berlaku di daerah tersebut. Contoh nih, kalau teman-teman memang bekerja di Jakarta atau bekerja di Bekasi, di Cikarang, Karawang, itu pasti akan berbeda ketika teman-teman misalkan kerja di daerah. Contohnya di Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Karena memang secara UMR atau UMK itu berbeda. Nah, kalau teman-teman lulus S1, ingat bahwa UMR itu biasanya akan diberikan untuk teman-teman yang lulusan SMA gitu ya. Tetapi kalau teman-teman S1 sebisa mungkin dapat gaji di atas itu gitu. Kalau misalkan teman-teman bisa dapatnya 1,2 gitu ya, atau 1,5 atau sampai 2 kali UMR itu lebih bagus gitu. Sebisa mungkin teman-teman pasang harga di atas itu gitu. Jadi jangan sampai teman-teman di bawah UMR atau sama persis dengan UMR gitu ya. Tapi ini juga pastinya tergantung juga dengan posisinya teman-teman ya, tergantung juga dengan perusahaan yang teman-teman apply gitu. Kalau memang perusahaannya besar, pastinya dia bisa memberikan gaji yang lebih di atas UMR karena memang standarnya pasti di atas UMR karena mereka pengen kompetitif di atas market gitu ya teman-teman. Nah, ini yang harus teman-teman cari tahu. Nah, apalagi selain itu yang perlu teman-teman lakukan kalau teman-teman udah survei, silahkan tetapkan gaji minimal yang Anda butuhkan dalam waktu 1 bulan. Nah, gaji ini tuh buat apa sih gitu ya? Buat biaya hidupnya teman-teman, buat kebutuhan daruratnya teman-teman, buat tabungan teman-teman, dan mungkin buat dana sosial atau zakat gitulah. Intinya teman-teman tetapkan minimal berapa nih gitu ya. Yang penting saya bisa hidup, saya bisa nabung, dan kebutuhan saya terpenuhi gitu. Nah, tetapkan dulu aja gitu. Buat coba analisa atau mungkin rencana bulanan gitu, bahwa kalau misalkan saya harus ngekos, transportasinya berapa, biaya komunikasinya berapa gitu ya, terus biaya makannya berapa gitu. Kalau misalkan teman-teman memang harus ngekos di sana. Tapi kalau misalkan teman-teman tinggal di rumah bersama orang tua pasti juga akan berbeda ya kebutuhannya. Tapi tetapkan aja minimal berapa dengan patokan tadi UMR-nya berapa.
Gitu. Kalau bisa di atas itu, bisa 1,5 kalinya atau 2 kalinya gitu. Kalau 2 kalinya mungkin udah terlalu tinggi atau mungkin tinggi gitu. Kalau memang teman-teman nggak pede ya mungkin 1,5 kalinya dulu gitu. Nah, tetapkan dulu minimalnya berapa. Atau 1,2 atau berapapun itu. Nah, ingat bahwa gaya hidup pasti akan menentukan juga kebutuhannya teman-teman gitu. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah teman-teman harus bisa berkaca gitu ya dengan survei yang tadi gitu ya, gambaran yang teman-teman dapetin, terus UMR di situ, terus posisi yang teman-teman apply gitu. Nah, kira-kira pantasnya berapa ya? Teman-teman coba pasang angka dulu tuh. Nah, kalau teman-teman udah pasang angka minimal gitu ya, teman-teman sebisa mungkin juga coba tetapkan angka maksimalnya berapa. Nah, ini penting nih. Jadi nanti di ruang inilah nanti teman-teman pakai nih untuk tahap negosiasi gaji. Nah, itu yang perlu teman-teman lakukan. Nah, selanjutnya apalagi nih gitu ya. Kalau misalkan teman-teman udah tahap nego gitu ya, biasanya nih di setiap perusahaan itu akan ngasih formulir gitu ya. Di formulir itu biasanya juga akan tertera nih gaji yang Anda harapkan. Nah, sebisa mungkin teman-teman menuliskannya dalam bentuk range gitu ya. Jangan memberikan angka yang pasti gitu karena teman-teman belum menggali sebenarnya apa sih yang bisa diberikan oleh perusahaan ini selain gaji gitu ya. Nah, teman-teman tetapkan dulu dalam bentuk range gitu. Kalau misalkan teman-teman di awal interview pertama gitu ya, belum ke tahap nego nih, udah ditanya sebenarnya gaji yang lo harapkan berapa. Nah, teman-teman nih kalau misalkan nggak mau langsung angka gitu, takutnya nanti kekecilan gitu, atau takutnya mungkin terlalu tinggi, teman-teman tetapkan range aja dulu. Oke Pak, kalau misalkan dikejar ya berapa gitu. Nah, jawab aja bahwa teman-teman percaya perusahaan ini punya standar nih untuk lulusan fresh graduate dengan posisi ini gitu. Tetapi kalau misalkan saya ditanya, saya berharap saya dapat gaji sekian sampai sekian. Tentunya gaji ini masih negotiable Pak atau Bu gitu. Karena saya juga perlu mengenal gitu ya lebih jauh tentang perusahaan ini, tentang tanggung jawabnya, tentang benefit-benefit apa yang saya akan dapatkan ketika nanti saya jadi gabung di perusahaan ini. Gitu. Nah, untuk amannya supaya diplomatis, teman-teman tetapkan range dulu. Berikutnya, apa sih yang perlu teman-teman lakukan adalah kenali benefit-benefitnya. Jadi ketika misalkan teman-teman ditanya atau mungkin pada tahap offering ini bisa lewat telepon atau mereka akan email gitu ya. Biasanya setelah email mereka akan menghubungi nih untuk sesi diskusi gitu ya. Atau teman-teman ketika interview, ketika misalkan ada peluang untuk bertanya, teman-teman bisa nanya, sebenarnya benefit apa sih yang bisa diberikan oleh perusahaan selain salary bulanan gitu. Nah, karena benefit itu banyak banget teman-teman. Nah, benefit ini bisa mengkompensasi gitu ya, apa yang menjadi kebutuhannya teman-teman gitu. Atau mungkin apa yang menjadi concern-nya teman-teman. Contoh gitu. Teman-teman kalau kerja pasti kan butuh untuk biaya makan siang. Ternyata di sana udah ada nih gitu ya, udah di-provide ada lunch gitu ya. Atau tunjangan makannya udah ada gitu. Atau memang ada kantinnya gitu. Atau mungkin ada catering gitu. Itu pasti akan berbeda gitu. Oh berarti gua nggak akan ada pengeluaran makan siang nih karena di kantor udah disediakan gitu ya. Pasti akan berkurang pengeluaran makan siangnya kecuali teman-teman memang pengen makan sendiri di luar dan memang nggak cocok dengan makanan yang disediakan oleh perusahaan. Nah, apakah di perusahaan itu juga ada tunjangan transportasi, ada tunjangan komunikasi? Nah, yang paling penting juga ada tunjangan kesehatan apa enggak, ada insurance apa enggak, ada BPJS apa enggak gitu, ada tunjangan kacamata, tunjangan kesehatan yang lain lah. Contohnya misalkan biasanya tuh kalau asuransi akan mengcover banyak hal ya. Bisa aja rawat jalan, rawat inap, maternity atau biaya pemeriksaan kehamilan sampai melahirkan gitu ya, pemeriksaan gigi dan seterusnya. Nah, itu ada apa enggak? Kalaupun ada cap-nya berapa atau mungkin kita bisa bilang plan-nya berapa gitu ya. Kalau misalkan rawat inap itu kalau di posisi saya dapat berapa. Mungkin teman-teman bisa nanya juga sebagai bahan pertimbangan juga. Apakah ada benefit-benefit lain nih? Contohnya misalkan ada laptop ownership program atau car ownership program gitu. Karena memang ada beberapa perusahaan yang menawarkan itu. Apakah perusahaan itu juga menawarkan kayak benefit soft loan gitu. Nah, saya dulu tuh pernah ada di perusahaan yang menawarkan 0% nih ketika saya pinjam uang di perusahaan, saya akan dapat 0% gitu. Saya akan nyicil dengan potongan gaji gitu, tapi itu 0%. Nah, itu kan sebuah benefit yang menguntungkan ya dibandingin kita harus misalkan pinjam lewat bank gitu kan. Pasti juga ada bunganya lah gitu. Nah,
Siapa tahu di situ juga ada jenjang karir yang jelas, ada training atau sertifikasi gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen belajar A, B, C, D, E dan memang ada training pengembangan yang memang sangat-sangat bagus, nah teman-teman itu bisa menjadi benefit gitu. Karena kan kerja kita nggak cuma kerja, siapa tahu kita bisa belajar banyak gitu ya, dapat ilmu-ilmu baru, dapat skill baru itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Nah, ini semua teman-teman harus pertimbangkan gitu. Karena semua informasi ini nanti akan menjadi consideration teman-teman gitu. Karena bisa jadi angka yang kita tetapkan tadi misalkan angka 6 ternyata udah dikasih benefit-benefit ini. Bisa jadi nanti dari 6 itu bisa jadi turun jadi 5. Oh, karena memang udah ada benefit ini, udah ada benefit ini, udah ada benefit ini. Oh, ternyata ada tunjangan transportasi, ada tunjangan komunikasi gitu ya. Atau misalkan nih ternyata ada bonus gitu ya. Bonus ini ada bonus tahunan gitu. Atau mungkin bisa aja ada perusahaan yang ngasih bonusnya itu untuk posisi tertentu ya gitu. Kalau misalkan sales gitu, itu bisa aja bulanan atau quarterly atau semesterly gitu. Nah, ada juga THR misalkan. Kalau kita ngomongin THR, ada perusahaan yang ngasih THR-nya itu 1 kali gitu karena memang sesuai dengan aturan itu 1 kali. Tapi ada juga perusahaan yang memang ngasih THR-nya bisa 2 kali gitu ya. 2 kali itu kan pasti akan berbeda ya. Itu gaji setahun teman-teman akan berbeda. Kalau misalkan anggapannya nih gaji setahun teman-teman kan gaji yang teman-teman dapatin kali 12 gitu. Ternyata ada komponen lain nih, ada 2 kali gaji, 2 kali gaji untuk THR. Terus ada bonus misalkan 1 kali gaji. Berarti kan secara keseluruhan 1 tahun itu teman-teman mendapatkan 15 kali gitu ya gaji karena ada ketambahan 2 kali gaji THR dan 1 kali bonus. Nah, beda dengan perusahaan yang misalkan di sini nggak ada THR, di sini THR pasti ada lah, karena memang itu aturan. Misalkan di sini nggak ada bonus gitu ya. Oh, di sini nggak ada tunjangan transportasi, nggak ada makan siang gitu. Nah, pasti teman-teman harus mempertimbangkan itu. Berarti itu menjadi pertimbangan teman-teman nanti ketika menentukan angkanya gitu ya teman-teman ya. Nah, itu yang harus teman-teman cari tahu dulu gitu dan harus teman-teman dapetin informasi sebanyak-banyaknya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen diskusi atau nanya gitu, boleh banget gitu ya nanti kontak saya atau mungkin komen gitu ya di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut atau mungkin kalau kita memang perlu untuk diskusi lewat telepon, saya feel free untuk diskusi lebih lanjut.